Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Aldi Suryadi dari kelas BK 22C2, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aldi Suryadi, yang kedua Hamdan Muhammad Rizki, yang ketiga Putri Elisa Riantika, dan yang keempat Darajatul Rofiah. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang masalah, topik, dan penetapan fokus pada penelitian ilmiah, khususnya pada penelitian kualitatif. Dan mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Elisa Riantika dari kelas BK C222, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang masalah penelitian kualitatif. Apa itu masalah? Masalah adalah keadaan kesengajaan antara harapan dan kenyataan. Masalah dianggap sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Masalah juga dapat diartikan sebagai penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Adanya masalah dalam sebuah penelitian merupakan langkah pertama dan langkah paling fundamental pada setiap penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, masalah penelitian sebagai dasar pada setiap penelitian. Perumusan masalah merupakan input dari setiap masalah dan merupakan output terhadap kualitas isi laporan penelitian. Masalah penelitian biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau yang bisa disebut dengan rumusan masalah dalam penelitian. Ada sebuah pernyataan orang bijak. Bagaimana kita mau menyelesaikan sebuah masalah, tapi dalam mengidentifikasi masalahnya saja masih keliru. Dalam penelitian kualitatif diperlukan perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergen atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan. Identifikasi masalah dapat ditentukan melalui yang ke-1 yaitu diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Pada kegiatan tersebut, pembicara sering melontarkan masalah yang disampaikan secara logis dan profesional, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Dan yang kedua, pernyataan pemegang otoritas seperti Mendiknas, gubernur, bupati, dan pihak lain yang sering melontarkan masalah yang dihadapi pemerintah. Yang ketiga, pengalaman sepintas seperti mengadakan studi komparatif ke sekolah-sekolah. Dan yang keempat, pengalaman atau keresahan pribadi yang dikaitkan dengan kehidupan profesional seperti pendidikan. Dan yang terakhir, perasaan intuitif seperti setelah bangun tidur atau setelah beristirahat. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hamdan Muhammad Rizki dari kelas BK 22C2, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan sedikit seputar pemilihan topik dalam penelitian, terutama dalam kualitatif. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber-sumber percakapan dan penemuan topik penelitian. Nah, yang di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu penelitian yang sudah ada. Artinya yaitu kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian tersebut ditampung dan kemudian dijadikan topik dan dilanjutkan kepada mengadakan penelitian berikutnya. Terus
Terus yang kedua yaitu pengamatan di lapangan. Banyak fenomena dan peristiwa yang sedang berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, melakukan observasi langsung di lapangan akan menimbulkan banyak ide secara sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi. Jika dalam pengalaman pribadi kita menemukan masalah atau kesejahteraan antara teori dengan praktek, hal tersebut dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai topik penelitian, ya. Yang keempat yaitu diskusi ilmiah. Dalam diskusi tersebut, seorang peneliti dapat menangkap banyak analisis ilmiah serta argumentasi profesional yang dapat menjurus pada suatu topik atau masalah yang baru. Nah, di sini lanjut yaitu topik penelitian yang baik terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama yaitu urgent. Artinya itu artinya penting ya, penting untuk diteliti. Dalam penelitian harus dapat memilih atau menentukan topik-topik yang mendesak untuk segera diselidiki. Oleh karena penelitian harus terus diupdate agar tahu mana permasalahan yang urgent untuk diteliti dan yang tidak. Terus yang kedua yaitu topik harus menarik perhatian penulis, yaitu artinya yaitu memotivasi penulis secara terus-menerus data untuk memecah masalah-masalah yang dihadapi begitu. Terus yang ketiga yaitu sumbangan dari pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat, ya. Jadi kita selaku manusia harus bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Hasil penelitian harus merupakan sumbangan yang berarti bagi pengembang disiplin ilmu khusus dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu topik aktual, yaitu topik aktual secara adat, yaitu topik usang, ya, atau segar, gitu ya. Lalu di sini penelitian juga dibagi menjadi 2, yaitu yang dipilih topik yang dipilih hendak berada dalam jangkauan, ya. Suatu topik penelitian yang masih berada dalam jangkauan penelitian dan tidak terlalu luas pada akhirnya semakin mempermudah peneliti agar mengalihkan pengaturan dan mengandalkan jalannya penelitian. Yang kedua yaitu untuk membahas topik, ya. Jadi suatu peneliti yang berjalan tidak akan memenuhi syarat didukung oleh data-data yang memadai dan tidak dipertanggungjawabkan atau tidak objektif. Nah, di sini yang ketiga yaitu menarik untuk diteliti. Ya, topik yang dipilih itu harus menarik audiens gitu biar tertarik kepada peneliti yang kita teliti itu. Terus yang keempat yaitu topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Pilihan topik selayaknya disesuaikan, diarahkan pada tingkat kebutuhan sumbangan, baik kepentingan maupun sumbangan layak ataupun. Yang kelima yaitu topik tersebut dapat diselidiki, ya. Topik yang dipilih hendak secara logis atau diselidiki dulu, ini aman gak? Terus yang keenam keadaan waktu dan biaya, yaitu keseimbangan antara waktu dan biayanya itu harus seimbang. Mungkin itu saja dari saya, kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darjatul Rafi'ah dari kelas PKC 22, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai menetapkan fokus penelitian. Apa sih fokus penelitian itu? Fokus penelitian itu merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok permasalahan di dalam suatu topik penelitian. Fokus penelitian juga diartikan sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian yang sedang berjalan. Pada umumnya, fokus penelitian ini merupakan garis besar dari penelitian itu sendiri, sehingga dengan adanya fokus penelitian, maka proses penelitian mulai dari observasi hingga analisis hasil penelitian bisa lebih terarah dan sistematis. Oh ya teman-teman, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu sifatnya abstrak, ya, yaitu berubah-ubah situasi dengan latar belakang penelitiannya. Batasan atau fokus masalah di dalam penelitian kualitatif ini yaitu pokok masalah yang bersifat umum, hal
harus dilakukan pertama kali untuk menentukan pokok penelitian adalah menentukan fokus pada fokus atau satu domain. Oke, lanjut. Pada penelitian kualitatif, batasan penelitian yang dilakukan disebut juga dengan fokus yang berisi pokok masalah namun sifatnya itu umum. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan fokus penelitian kualitatif, yaitu tingkat kebaruan informasi yang didapatkan dari situs sosial di lapangan. Pembaruan informasi ini biasanya berupa usaha untuk memahami situasi sosial dengan lebih mendalam dan luas. Hasilnya yaitu hipotesis atau ilmu baru berdasarkan situasi sosial yang diteliti. Nah, ketika menentukan fokus penelitian kualitatif, kriteria yang harus diperhatikan ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, fenomena sosial yang diteliti hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Nah, yang kedua, fenomena sosial harus aktual dan dapat diamati oleh peneliti ketika berada di lapangan. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian yang saling kebergantungan. Terus gimana nih cara menentukan fokus penelitian yang baik? Nah, ada caranya nih teman-teman. Cara menentukan fokus penelitian yang baik, yang pertama, tentukan fokus permasalahan dari saran informan. Agar hasil penelitian yang dilakukan dapat relevan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian harus menentukan fokus permasalahan berdasarkan saran informan. Nah, yang kedua, tentukan fokus berdasarkan area tertentu gitu. Nah, area tertentu yang dimaksud adalah area di mana ditemukannya masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian harus ditentukan dari isu yang berkembang di domain atau daerah tersebut gitu. Nah, 3, tetapkan fokus pada hal yang bermanfaat untuk pengembangan iptek. Fokus penelitian harus ditentukan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Yang keempat, tetapkan fokus dari permasalahan terkait teori yang sudah ada. Analisis sebuah masalah yang ada pada penelitian harus bisa dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang ada. Maka fokus penelitian harus ditentukan atau ditetapkan dari permasalahan mengenai teori yang sudah ada. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Makasih teman-teman. Kita tadi sudah menyimak bersama penjelasan seputar penelitian kualitatif. Mulai masalah dalam penelitian kualitatif yang ternyata masalah sendiri menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam sebuah penelitian. Jadi sebelum kita menentukan masalahnya apa, kita harus betul-betul memahami dari awal seperti apa masalah yang akan kita jadikan bahan untuk penelitian. Lalu tadi juga dibahas tentang pemilihan topik penelitian, di mana dalam sebuah penelitian ada beberapa hal atau aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih topik penelitian, seperti manageable topic, optional data, dan interested topic, dan lain sebagainya, yang tadi sudah detailnya dibahas oleh teman-teman kelompok 1. Tadi juga sempat disinggung sedikit tentang ciri penelitian topik yang baik dan tips di mana mencari sumber topik penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan tentang penetapan fokus pada penelitian. Singkatnya, fokus penelitian ialah konsentrasi yang sedang berjalan agar proses penelitian lebih terarah dan tersistematis. Baik, berikut penjelasan singkat dari kelompok kami tentang masalah penelitian, pemilihan topik penelitian, dan penetapan fokus pada penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif. Kami harap pembahasan materi di kelompok kami bisa menjadi bahan diskusi dan bahan belajar bagi kita semua. Saya mewakilkan dari kelompok 1 meminta maaf jika ada materi yang kami sampaikan masih belum tepat dan penyampaian materi kami masih belum akurat. Saya Aldi Suryadi, sampai jumpa di video selanjutnya.